Nope. Oke, balik lagi ke eh, tentang pekerjaan aja. Yuk. Kerjaan ya. Nah, Kerjaan di sini tuh, nah itu masih kawal tadi aku ngomong pegangan tuh better dihapus. hmm, Karena apa? Ini tuh udah melenceng banget dari jalurnya. Soalnya beban kerja yang diterima sama tanggung jawab yang kita emban itu nggak berbanding lurus sama upah kita gitu. Kita itu ada limit. Jadi di sisi itu sebenarnya ada limit gaji mereka loh. Mereka itu nggak boleh lembur di bawah, di atas 10, di atas 2 jam setiap hari. Jadi kerja itu maksimal 10 jam setiap hari ya. Nah itu di situnya itu loh, batasnya ini yang sering diakal-akalin sama perusahaan kan di situ. hmm. Kayak misalkan kalian di bekerja misal sehari sampai 16 jam dan lain sebagainya. Oh, Itu 16 jam. Cuk. iya itu ya katakanlah kan itu enggak tahu. Emang ada perusahaan Iya. kayak gitu? Ya jangan sampai 16 lah. Paling banyak ya 13, gitu. 16 nggak pulang itu. Emang ada ya yang 16 jam? Ya nggak tahu. Aku mah diem aja. Nggak tahu. Oh ya. Kalau di sini kan Iya, cepet pulang. cepet Cepet banget. cepet tidurnya juga cepet. Iya. Baru gini, alarm udah bunyi. Soalnya mau tahajud. Itu sama sholat subuh. Nggak tahu salah ngatur itu salah ngatur. Iya, mungkin ya. Hmm. Jadi gini. Ya lanjut. Ya itu. Mungkin di 16 jam ya katakanlah. Ya Iya. udah 16 jam kan. Kita kerja 16 jam kan hitung yang bisa masuk ke slip gaji kalian itu cuma yang 10 jam. Sisanya Sisanya itu biasanya dikasihnya ke sama sini. sono sini diatur udah tim budi kasangi dewe udah tahu masuk kandung pribadi atau jadi Lamborghini kan kita nggak tahu atau jadi Rubicon mungkin. Jangan nyuruh lah. Wiu 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 Ya. diketer Interpol nanti Ya itu. kayak gitu Ya itulah. ya itu batasnya itu. Mm-mm. Tapi emang dari pemerintah sendiri juga nggak boleh cok kerja segitu. Ya, kalau aslinya dari pemerintahan Jepang juga lembur itu 1 bulan harus maksimal 40 jam. Ya 42 jam 42 jam. ada kok detailnya di YouTube Nah itu. tentang Black Company. Di situ tuh aku jelasin sama dan lucunya Black Company itu udah marak di sini tuh udah hal yang biasa lah ya. Hmm. Jadi Ya nggak semua loh, nggak semua, cuma mayoritas ya. Ya nggak mayoritas juga sih. Berapa persen aja lah, mungkin 50. Kalau dibilang umumnya itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dibilang khusus juga nggak bisa. Bisa. Karena Tapi ya, ada. kalau dibilang umum tuh ya emang persentasenya itu lebih dari 50%, jadi ya gimana ya? Ini kalau bisa 1 banding 3 lah. Hmm. Di antara 3 itu pasti 1 black. Udah gitu pasti itu. Ya. Dan mereka nggak peduli sama aturan sama kalian mau ngapain, kalian mau mati ya mau apa, nggak peduli mereka. Yang penting kalian kerja. Selama kalian masih hidup, kalian bisa kerja ya kalian kerja. Itu memang karena society sih, memang karena dari dulunya dari Society. sesepuh Serete. Eh? Society. Society. Serete. Society. 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 Oh itu blitz ya. Kenapa sampai ke blitz? Society nggak maksudnya dari sosial ya masyarakatnya dulu yang waktu era apa ya, masa keemasannya Jepang itu kan ada kan selama 2 dekade itu ada kan masa keemasan di Jepang tuh. Dan itu yang menjadi pemicu awal masalah kenapa Jepang sampai sekarang tuh ekonominya belum pulih dan banyak generasi muda yang harus bekerja lebih keras daripada orang-orang pendahulunya, tapi yang nerimanya nggak sebanyak orang-orang dahulu. Soalnya emang bukan masa mereka lagi, bukan masa keemasannya Jepang. Kalau itu tentang rekan-rekan teman-teman kerja itu gimana? Kan kita beda, aku kan di Kiriba. Kamu kan Ya aku kamu mungkin kan yang kacaunya Dambaru. ya aku yang Jabar Bus. Itu gimana? Spill itu. Ya emang sih dari kelihatan mitamenya kelihatannya itu emang gampang. Cuma ya emang kerjaannya punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Kita punya tingkat apa ya? Jam segini kita senggang, jam segini kita sibuk gitu kan sering kan hal kayak gitu. Enggak melulu sibuk terus enggak.
jam segini kita senggang, jam segini kita sibuk, ada pembagian waktunya, pinter-pinter bagi waktu lah. Kalau untuk orang-orangnya sendiri pun ya gimana ya, ya kalau dikatakan orangnya suka suka atau enggak sama orang-orang mereka tuh tergantung sih, tergantung deh. Dibilang keras kadang ngajak bercanda, Iya, dibilang bercandaan. pokoknya kerja bener gitu aja udah. Ya, gitu. Cuma emang perlu komunikatif, kalau nggak komunikatif Hmm. nanti yang ada masalah paham. Nah, Ya, itu oke kan ya. pentingnya juga bahasa itu. Ya makanya kak, kalau aku bilangnya kenapa kok pemagangan itu better dihapus, karena emang standarnya pemagangan itu kan bahasanya, standar bahasanya itu terlalu Hmm. rendah. Jadi begitu kalian nyampe di sini, itu barrier barrier linguisnya, barrier bahasa kalian itu terlalu terlalu tebel. Nah di situ ketika kalian ada masalah, kita juga nggak ngarepin hal-hal yang buruk. Hmm. Cuman Tapi banyak yang buruk. ya nggak usah kita harapin hal buruk itu dateng kok. Hmm. Ya maksudnya buat antisipasi kita itu harus punya senjata satu atau dua senjata buat kita membela diri. Jadi misalkan kalian terkena kasus sesuatu, kalian mungkin dibayar tidak sesuai dengan jam kerja kalian dan uang yang kalian terima tidak sesuai, atau mungkin terkena kasus kekerasan, kalian itu bisa membela diri gitu. Membela dirinya bukan berarti kalian harus mukulin balik, itu enggak ya. Kalau kalian mau mukulin balik, main hakim sendiri, ya pulang kalian Gini, gitu. gini. Gini udah nggak ada bedanya kalian sama kalau misalkan kasus kekerasan gitu. Jadi kita mau, kita harusnya minimal lah bisa ngomong seharian lah. Ya, makanya standarnya itu agak dinaikin lagi biar hal-hal kayak gitu tuh diminimalisir gitu. Kalau pemagangan juga pun yang aku bilang melenceng sih, memang banyak banyak hal melenceng dari pemagangan itu, terkhususnya soal gaji dan lain sebagainya. Ada ya, pernah ada komen di videoku sebelumnya juga, Apa komen gimana? komen, ah masa magang gajinya sampai 30 sampai 20. Loh, kalau Enggak, ya nah, kayak gitu kan. hmm, Jadi padahal UMR loh rata-rata di sana paling 17. Emang benar dia juga ngomong kayak itu benar. Tapi kan gaji include semuanya itu kan dia nggak tahu gitu. Terus ya, jam ya, kerja kita seperti apa ya, yang kita alami di sini, ya itu tadi ya itu, makanya kalau kalau pemagangan yang mau tanyain tadi loh, pemagangan itu apa menurut? Nah, pemagangan trainer bener, dia juga komen magang kan trainer, iya bener gaji kan bener cuma emang trainer, bener. tapi realitanya realitanya di sini tuh Ah, kerjanya kan sama aja ah, kayak orang Jepang di sini. iya, maksudku data dalam apa, data dalam statistik itu penting, cuma Hmm. gini loh, masalahnya tuh hal apa ya, kadang tuh prakteknya di lapangannya itu beda. Nah. Kalau dibilang gaji kita itu 30 tuh harusnya nyampe, serius nyampe Hmm. harusnya, karena emang kita kerja di sini pun itu overtime-nya tuh bener-bener over banget. Hmm. Kalau nyampe 30 ya 30 nyampe kok, cuma emang nggak bisa dimasukin dalam satu waktu itu gitu. Hmm. Betul. Karena kalau dimasukin dalam satu waktu itu, perusahaan kena masalah, pasti kena masalah. Oke, terus lanjut. Eh, 3 tahun kan udah mau habis nih, bulan 12 ya, bulan 12 Ya tahun bulan ini. 12 tanggal 6 ya, Nah, bulan 12 tanggal 6 Sultan habis kontrak. habis. Rencananya apa? Apa mau pulang? Kan udah N3, mau next N2. Apa mau Itu pulang? N1 sebenarnya, cuma Main satu hasilnya N1, dan satu. N5 tuh Itu bermain. rencananya mau apa? Setelah kontrak habis, mau pulang? Apa mau mau sesuatu yang lain? Mau berpanjang, aku cinta perusahaanku ya sekarang, aku cinta perusahaanku ya sekarang, aku Ah, tidak mungkin meninggalkan. Aku mau pulang tapi tidak ada uang, lalu apa keputusan yang harus aku ambil teman-teman? mending kamu psikomi aja cut tiap hari. Pasti nanti besar Tidak, besar tanganmu. besar rasa sabar di sini tuh. Apa, kalau ditanya skill apa yang kalian dapatkan selama 3 tahun di Jepang itu apa?
skill sabar, kesabaran kita tuh udah diuji dari sini. Kita bener salah, kita salah apalagi itu. Gak, pokoknya kalau nggak sesuai apa yang ada di idenya mereka, nggak sesuai dengan apa yang diangenin mereka itu salah. Hmm. It's wrong. Kalau aku lebih kayak gini, ya aku sadar diri aku cowok gitu, kalau aku disalahin ya udahlah. Jangan gitu ya. Cowok tuh nggak selalu salah. Cewek tuh Kok kamu ngomongin cewek, aku lagi gak ngomongin enggak, cewek. maksudnya kamu kan ngomongin cowok kan, Iya. otomatis kan masuk ke gender dan terus kamu ngomong Enggak, seolah-olah kan cowok kita selalu ngomongin ngomong ngomong seolah-olah cowok selalu salah gitu. Enggak, kalau misalkan cewek itu selalu bener, kenapa kok selalu salah milih cowok? berarti ya salah siapa? Ya salah, ya salah Pak Hey, Jonathan itu yang jual kebab itu Pak Jonathan. ya kalau kalau ceweknya jawab gini, kamu nyalain aku, kenapa selalu salah milih cowok? Hmm. Ya salahnya cowoknya, kenapa mau? Kenapa mau dipilih gitu? Nah, Ya, balik emang ya udah terima aja. kayak victim gitu. Nggak tahu tahu mereka. Ya udah. Udah ya, oke. Ya bukan pengalaman sih, cuman ya Nggak terima. oke, rencananya apa? Iya, pertanyaan setelah 3 tahun ya tadi pertanyaan. Ya mungkin setelah 3 tahun aku sebenarnya pengen masuk ke TSK. Hmm, TSK TSK apa? TSK itu apa ya? TSK itu Toroku Kikang Sieng kalau nggak salah. Jangan. Torogus, TSK Toroku Sieng Sieng. Kikang. Toroku Sieng Kikang. Itu Hmm. singkatannya TSK. Itu lembaga pendukung tenaga kerja gitu. Jadi Hmm. kalau buat kalian yang bingung, buat jiwa-jiwa tersesat, domba-domba tersesat, ya buat orang kali, yuk, buat kalian yang bingung mau kemana, Hmm. buat Kesini aja. jalurinya, kor, tidak ada sponsor masuk. Jadi buat kalian yang bingung mau kemana gitu, Setelah 3 tahun habis, ini kan kalian daripada pulang atau masih pengen pengen lanjut tapi bingung mau gimana, ya udah lanjut ke perusahaan yang lama aja. lanjut aja, gak apa. Itu pakai itu TSK, jadi kayak penyalur, kayak yang nengahin lah, jembatan Kakehashi gitu ya. Sejembatnya Kakehashi yang menjembatani kalian antara kalian sama perusahaan. Jangan meleset ya. Yang menjembatani. Bat Jembatani. Jembatani. Gitu. Menjembatani kalian antara pihak perusahaan sama kalian. Aku pengen masuk ke situ. Cuma aku pikir kalau untuk kemampuanku yang sekarang tuh kayaknya emang Kurang. Kalau dari segi komunikatif sih aku bisa kok, bisa masuk. Cuman gini, aku pengen bener-bener matengin bahasa aku Jepang yang secara bisnis itu kan aku kan bahasa Jepang secara bisnis itu kan emang ya susah sih. Udah kayak beda dunia gitu loh. Dan aku Tapi sekarang sebenarnya bisa sih. ya itu sebenarnya bisa aku menurut pandanganku kamu bisa sebenarnya ke situ. Ya, yang asal apa ya? Persyaratannya terpenuhi. Maksudnya ya itu persyaratan masuknya pertama. Terus kamu harus pintar-pintar komunikasi dengan semua orang, maksudnya ya maksudnya bisa menempatkan segala kalangan gitu. Ya, contoh kan dia TSK nih, otomatis dia itu berkomunikasi langsung dengan Jisuse ya, contohnya. Dan dia juga harus berkomunikasi langsung dengan perusahaan. Nah itu dia. Dia itu siapa? Anji. Bukan kita. Dia. Nah itu ya. Jadi cita-cita kamu setelah 3 tahun kontrak selesai ini mau masuk TSK. Opsi lainnya aku tuh pengen masuk ke restoran. Kerja di restoran. Soalnya aku pengen belajar banget masakan Jepang. Masakan Jepang ya. Itu restoran
asli, maksudnya restoran Jepang ya. Bukan aku mau ke izakaya. Pub. Pub ya. Apa kerja di pub ya apa sih? Apaan kerjaan cuman bakar sate doang, Ya itu kalau sate terong. itu kalau yakiterok yakitori. Kalau yakitori mau beda. Kalau aku pengen ke izakaya tuh soalnya kenapa? Kita tuh ketemu orang-orang yang beda-beda tiap harinya. Tapi Jadi sama-sama minum. ya kalau aku kerja kan ya aku nggak minum. Enggak, maksudnya orang yang kamu temuin bukan kamu gitu. Oh, Aku ceritanya iya ya, maksudnya sama minum di situ kan. Maksudnya kita ketemu orang-orang yang berbeda tiap Random. harinya, orang manusia dengan kerandoman yang masing-masing kan. Jadi semakin terasa gitu skill kita buat nyesuaiin diri sama lingkungan tuh kan lebih gampang, lebih terasa gitu. Ya belum tentu. Ya. Tergantung, kalau itu kan tergantung personalnya kan. Betul. Tapi kalau aku pribadi kan aku memang suka ngobrol dengan orang random gitu. Kan ada itu pepatah kata Pepatah itu apa, jadilah orang yang ikan patah. laut. Ikan laut. Meskipun dia tinggal di laut, Tapi dia bego. tapi dia tidak asin. Jadilah ikan di laut, meskipun dia tinggal di laut, dia tidak jadi pelaut. Ya, jadi pelawak. Jadi pelawak. Ya itulah. Kenapa ikan itu dikasih nama ikan? Kalau dikasih nama sultan itu lu. karena mungkin waktu ditemuin pertama kalinya ikan. Udah tahu. Kenapa ya? Kurang random aku. Oke ya. Tapi ada juga pepatah Albert Einstein yang ngomong. Tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi aku enggak. Aku bisa sih bahasa Inggris, tapi enggak ngomong pakai bahasa Inggris aku. Enggak bahasa Inggris tapi enggak Jepang banget. Ya, enggak terlalu Jepang lah. Japanese. I am is Japanese. Itu sih. I am Japanese. I am not a city boy. Udah lama gak ketemu. Lama kita kumpul. Ya itu yang apa? Yang tadi katanya. Kalau kalian melihat seseorang itu, kalau kalian melihat cara ikan, bagaimana seekor ikan itu, cara dia, sih? Kalau kalian melihat seekor ikan itu hidup dengan cara hidup seperti Larry, dengan cara SpongeBob, yang benar. Kalau kalian melihat kemampuan seekor ikan itu dari cara dia memanjat pohon, maka ikan itu akan bodoh sepanjang hidupnya. Maksudnya ini gue baru dengar tapi kok aneh gitu ya. Maksudnya tuh kalau kalian, maksudnya kita itu nggak bisa ngerubah apa ekspektasi orang terhadap kita, pikiran mereka terhadap kita, tetapi kita itu bisa merubah pikiran kita gimana biar kita bisa menerimanya lebih legowo. Maksudnya gitu mungkin ya gitu sih mungkin. Gak tahu, aku juga bukan motivator ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau cerita soal pengalaman kalian yang di Jepang, atau mungkin yang belum ke Jepang mau tanya-tanya soal sesuatu yang kalian pengen ketahui, atau kalian sekedar pengen cerita buat tempat cerita lah, itu kalian datang aja ke sosial media saya, ada di sini juga. Nanti biar diedit sama orangnya. Siapa cok? Ya lu lah, YouTube-mu. Aku. Ya pokoknya buat teman-teman. Jadi ini kisahnya Sultan itu seperti itu ya. Ini bukan lebih ke kisah sih, lebih ke sudut pandang. Ya sudut pandangnya dia seperti apa, dan ya intinya itu kan termasuk kesannya dia itu di Jepang selama 3 tahun. Kayak unek-uneknya dia itu sebenarnya belum semua, cuman aku skip nanti kebablasan. Itu banyak 3 tahun. Ya, beda tempat beda cerita, beda orang juga beda cerita, beda orang beda pengalaman, tapi pengalaman baik itu semua sama aja.
pengalaman buruk pun semua sama aja. Jadi buruk itu tinggal kalian kebutuhan kalian yang mana. Hal buruk di masa lalu itu bisa jadi komedi di masa kini dan juga bisa jadi uang di masa depan. Percaya nggak percaya, tapi itu fakta. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum berangkat, yang masih di rumah, pengen ya intinya punya tujuan pergi ke Jepang, mau wisata, mau kerja, mau kuliah atau apa, itu persiapan dulu, persiapan kalian matengin dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke sosmednya Mas Sultan atau ke sosmed saya, siapa tahu kita bisa bantu. Kalau ada apa-apa, kalau misalkan kalian di sini dan baru masih banyak culture shock yang belum kalian, yang masih dalam masa culture shock itu masih kok gini ya, kok gini, itu kalian cerita, daripada nanti ending-endingnya kalian harus ada amit-amit kayak mengakhiri hidup kalian gitu kan. betul. Ya, lebih baik kalian cerita ke siapa. Kalau misalkan kalian nggak punya teman sebagainya, kamu datang ke aku aja nggak apa-apa. Kamu cerita, Mas gini loh, aku kok selama di sini kok gini, aku dengerin, aku bantu kalau memang kalian ingin dibantu. Mungkin kalau ini tuh udah masalah menyangkut hukum dan lain sebagainya, nanti diterusinya ke yang bersangkutan, yang berwenang, ke pihak berwenangnya. Ada KPRI, ada masjid kita itu dilindungi hukum, jadi jangan takut gitu. Itu ya gitulah sedikit banyak cerita pengalamannya Mas Sultan selama 3 tahun. Jadi ya semoga Mas Sultan untuk pendidikannya, maksudnya untuk pendidikan bahasa Jepangnya mau ditingkatkan ke level yang lebih lagi, semoga lancar, semoga tujuannya nanti setelah 3 tahun mau apa terlaksana. Dan juga buat teman-teman yang mau berangkat disegerakan. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini, untuk bincang-bincangnya hari ini. Next kita bahas yang lebih wow. Ya, kalau misalkan teman-teman mau lagi, atau teman-teman mau lagi ngobrol sama saya nggak apa-apa. Oke, jangan lupa juga subscribe, like ke YouTube-nya Mas Sultan. Namanya apa? Sultan Maheswara. Oke, nanti W-nya pakai V. Sultan Maheswara. Oke, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Instagramnya juga nanti ada ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye bye.